Mari sama-sama kita buka hati, kita sambut kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Sungguh kelepasan terjadi bagi setiap kita. Terjadi di sini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, hari ini kami memasuki 2023, tidak kurang suatu apapun, dan Engkau setia menyertai kami, menolong kami dalam segala kesulitan dan kesusahan, dan kami percaya kami akan masuki 2023 penuh kemuliaan dan kemenangan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami mau bersatu dengan tubuh darah Yesus, Yesus dalam kami dalam Engkau, sehingga kami tahu kalau Yesus ada di dalam kami, 2023 kami hadapi dengan penuh kemenangan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Tiberias Balai Sarbini. Hujannya lumayan awet ya saudara ya. Hujannya awet, tapi puji Tuhan ya, saudara berada di rumah Tuhan di tahun baru yang indah ini. Dan kita percaya memasuki 2023, Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya rencana damai sejahtera bagi kita, yaitu hari depan yang penuh harapan. Walaupun memasuki 2023 tidak mudah dan tidak gampang, dan bahkan Bapak Presiden dan beberapa menteri ya sudah terus terang bahwa 2023 ini tidak mudah, dan Pak Jokowi Presiden menggunakan metafor ya bahwa 2023 akan gelap ya. Metafora yang dia katakan adalah gelap, dan ini mengingatkan kita dalam Wahyu 6 dikatakan ada kuda hitam, yaitu kuda gelap dengan timbangan, di mana penunggangnya itu memegang timbangan, dan ada suara yang berkata bahwa secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Tapi ada janji Tuhan, jangan rusakkan minyak dan anggur. Walaupun ada kegelapan, tapi Tuhan mau beri kepada kita kekuatan. Penyertaan Tuhan akan nyata bagi kita 2023. Walaupun ekonomi dikatakan 2023 ini tidak akan mudah ya, karena masih ada inflasi, masih ada perlambatan, dan kita puji Tuhan, kita percaya ya efek dari COVID akan lebih lagi mereda. Kita berdoa, saudaraku ya, COVID akan makin mereda efeknya, tetapi perang di Eropa ini masih berlanjut. Jadi semua campur aduk tersebut, saudaraku ya, efeknya katakan 2023 ini tidak akan mudah bagi kita untuk kita hadapi. Tapi kita akan membaca firman Tuhan yang saya percaya Tuhan taruh dalam hati saya hari ini untuk kita memasuki 2023. Kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes pasalnya yang ke-10. Kita mau lihat ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-11. Yohanes 10 ayat 9 sampai 11. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 11 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik,
gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Hari ini saya mau berbicara mengenai pintu, saudara. Dan Yesus berkata bahwa dia adalah pintu. Dan barang siapa yang masuk lewat dia, melalui Yesus, akan selamat dan akan menemukan bukan padang gurun, tapi padang rumput yang hijau. Dan barang siapa yang masuk melalui pintu tersebut, ia akan hidup dalam kelimpahan. Ya, karena pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi barang siapa yang masuk melalui pintu tersebut, itu adalah pintu gerbang untuk kelimpahan. Dan saya renungkan hal ini, saudaraku. Ya, kita tahu bahwa pintu adalah gerbang, jembatan atau gerbang di mana kita melaluinya, kita akan masuk kepada katakanlah dimensi yang lain, alam yang lain, atau ruangan yang lain. Dan kita melalui banyak pintu dalam hidup kita. Memasuki ruangan ini pun, saudara akan melewati beberapa pintu. Ya, ada pintu gerbang di depan, ya ada pintu masuk lagi di sini. Masuk lift pun, ya itu ada pintu yang tertutup dan yang terbuka. Kita melalui banyak pintu dalam hidup kita. Tapi saya tidak hanya mau berbicara hari ini mengenai pintu yang fisik atau pintu yang jasmani. Saya mau berbicara mengenai pintu yang metafisik. Ya, pintu yang lebih kepada kiasan. Tetapi jangan pikir karena ini kiasan bahwa ini adalah sesuatu ilusi atau tidak nyata. Justru saya mau katakan bahwa pintu yang kiasan ini mungkin lebih nyata, saudaraku, daripada pintu yang hanya sekedar fisik yang kita lalui, misalnya untuk memasuk ke ruangan ini yang ada di rumah kita dan lain sebagainya. Karena fase-fase dalam hidup kita, saudaraku, kita melalui banyak pintu. Dan memasuki 2023 pun kita akan melalui banyak pintu. Ya, dan misalnya, ya saudara melamar kerja misalnya. Seseorang yang melamar kerja kepada satu perusahaan, satu institusi, atau seorang mahasiswa, atau calon mahasiswa, seorang pelajar yang melamar untuk belajar di institusi pendidikan tertentu, dia ngambil jurusan tertentu, misalnya dia rindu jadi dokter dan ngambil jurusan kedokteran, dia bekerja keras untuk itu. Dan dia lewati banyak tes ini, tes itu, demi memasuki institusi pendidikan idamannya. Dan akhirnya setelah dia lewati semua tes, akhirnya datang surat balasan dari institusi tersebut. Dan surat tersebut datang di mailbox-nya, di rumahnya. Ya. Katakanlah seperti amplop ini. Dan ketika kita terima amplop tersebut, saudaraku, saya yakin kita akan deg-degan. Betul enggak saudara? Saudara deg-degan atau tidak? Kalau terima amplop ini, karena amplop ini bisa penerimaan, tapi bisa juga penolakan. Amplop ini berisi yes or no. Dan amplop tersebut bukan hanya secarik kertas. Dan kita mengetahui hal tersebut, saudara. Kita tahu akan hal tersebut. Ini bukan hanya secarik kertas, tapi amplop tersebut adalah pintu. Amplop tersebut adalah portal. Pintu kepada dunia yang lain, kepada alam yang lain. Di mana kalau jawabannya yes misalnya, engkau akan mengalami berbagai pengalaman dalam hidup ini yang tidak akan kau pernah alami sebelumnya. Kalau engkau lewati pintu yang berkata yes tersebut. Ya, dan kalau pintu itu katakan no, pintu itu tertutup, kita kecewa, kita frustasi, kita sedih, dan kita mengetahui hal tersebut. Bahkan tubuh kita juga mengetahui hal tersebut. Karena kita deg-degan, karena kita ketakutan. Karena ada nasib yang ditentukan di secarik kertas tersebut.
Karena ada masa depan yang ditentukan dalam secari kertas tersebut. Dan kadang kita berusaha untuk meniadakan perasaan tersebut, ya. Kita pura-pura bilang, ini cuma secari kertas, gak penting. Ini cuma secari kertas. Tapi kita tahu, kita lagi membohongi diri kita sendiri. Itu bukan hanya secari kertas. Itu adalah pintu. Dan di dalam secari kertas tersebut, di dalam momen tersebut, masa lalu, masa kini, dan masa depan sepertinya campur aduk jadi satu di dalam peristiwa yang penting tersebut. Karena masa lalu juga nyangkut di situ, karena saya yakin kita tahu ada beberapa hal yang kita putuskan di masa lalu yang ada hubungannya dengan isi dari amplop tersebut. Ya, misalnya mungkin kita kurang persiapan sehingga kita ada penyesalan, ya. Mungkin kita tidak lakukan yang terbaik, kita tidak korban yang terbaik. Mungkin ada beberapa keputusan masa lalu yang salah yang kita buat, yang akhirnya mengakibatkan, menentukan isi dari amplop tersebut di masa kini. Dan isi dari amplop ini juga menentukan masa depan. Dan secara praktis, amplop ini bukan secari kertas biasa, kita mengetahuinya bahwa itu adalah pintu. Saudaraku yang terkasih, ada beberapa pintu dalam hidup ini yang kalau kita lewati, kita tidak akan bisa balik lagi. Yang kalau kita sudah lewati pintu tersebut, nggak ada balik arah, nggak ada U-turn, nggak ada turning back kembali. Firman Tuhan katakan, kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang dapat membatalkannya. Tidak ada yang dapat menutupnya. Kalau saudara sudah terlanjur diberkati Tuhan, gak ada yang bisa mereverse hal tersebut. Kalau saudara sudah terlanjur diberkati Tuhan, engkau too big to fail. Yang setuju katakan amin. Biarlah saudara terlalu diberkati untuk bisa gagal. Ya, ada istilahnya, ya, too big to fail. Ya, orang boleh iri, orang boleh memfitnah, orang boleh menjatuhkan saudara. Tapi saya berdoa 2023, engkau too big to fail. Engkau terlalu besar untuk dapat gagal. Yang setuju katakan amin. Sehingga kita tidak perlu khawatir, ya, kalau orang mau manuver, kalau orang mau jegal. Yang penting saudara lakukan yang terbaik, beri yang terbaik, berkorban yang terbaik. Sehingga kalau saudara sudah too big to fail, bodoh amat apa yang orang katakan. Yang setuju katakan amin. Jadi saya berbicara hari ini bukan mengenai pintu yang jasmani. Saya berbicara mengenai pintu yang metaforik, yang metafisik, ya, yang kiasan, tapi bukan berarti itu tidak nyata. Ya, ada beberapa deal yang Tuhan sudah siapkan bagi bisnis saudara 2023. Yang setuju katakan amin. Yang kalau saudara sudah melaluinya, ya, maka tidak ada yang dapat membatalkan berkat Tuhan dalam hidup kita. Karena saudaraku yang terkasih, ya, satu pintu akan memimpin kepada pintu-pintu yang lain. Kalau ada satu pintu yang terbuka ini, maka itu akan memimpin saudara kepada pintu-pintu yang lain. 2023 ini mari percaya bahwa Tuhan punya kuasa untuk membuka pintu yang tertutup di 2022. Kalau ada pintu yang tertutup, Tuhan akan sediakan pintu yang lain yang terbaik untuk saudara. Karena manusia boleh menutup pintu bagi kita. Tapi kalau Tuhan sudah buka pintu bagi kita, maka tidak ada yang dapat membatalkannya. Ada deal-deal, ada proyek-proyek tertentu, ada tender-tender tertentu misalnya katakanlah. Yang bukan tender biasa, deal biasa, tapi adalah pintu. Pintu kemana? Kepada hidup yang lebih baik.
ke masa depan yang lebih baik. 2023 akan ada orang-orang baru yang saudara kenal, yang saudara belum kenal sebelumnya. Yang akan menjadi network yang baru. Dan orang-orang tersebut bukan orang biasa yang Tuhan akan kirim dalam hidup saudara. Tapi orang tersebut akan menjadi pintu. Yang setuju katakan amin. Dan itu kenapa Alkitab katakan ya bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara harus bergaul dengan orang-orang yang terbaik ya, karena pergaulan itu juga pintu. Jangan salah, saudara. Pergaulan juga adalah apa? Juga pintu. Ya, kalau saudara salah pilih teman misalnya, ya saudara akan dipimpin kepada pintu-pintu yang buruk yang lainnya. Saudara akan dapat teman-teman yang buruk yang lainnya. Ya, karena pergaulan, pertemanan itu juga adalah pintu. Sehingga saudaraku yang terkasih, hari ini kita mau percaya. Masuki 2023, Tuhan sudah sediakan banyak pintu bagi kita. Dan kita pegang firman Tuhan. Kalau Ia sudah buka pintu, kalau Dia sudah buka dengan kunci Daud tersebut, pintu untuk saudara, maka tidak ada yang dapat membatalkannya. Dan pintu itu berbicara mengenai alam lain, dimensi yang lain. Dan saudaraku yang terkasih, ya saya tidak berbicara yang muluk-muluk di sini. Bahwa ini adalah kenyataan, ya bahwa dalam hidup kita memang, walaupun saya berbicara secara kiasan, tapi ini adalah suatu hal yang sangat nyata dan kita mengetahui hal tersebut. Tubuh kita seperti yang saya katakan, bahkan tubuh kita juga mengetahui hal tersebut. Kadang kita berusaha menghibur diri kita membohongi diri kita misalnya. Ketika kita gagal, itu cuma secari kertas, gak apa-apa, secari kertas doang. Tapi kita tahu saudara, dan tubuh kita mengetahuinya, kita sedih, kita frustasi, kita kecewa. Ya, dan kita ada penyesalan karena amplop balasan tersebut, dari perusahaan tersebut, dari institusi pendidikan tersebut, dari universitas tersebut, adalah pintu yang tertutup atau pintu yang terbuka. Dan pintu yang tertutup akan buat kita frustasi, akan buat kita kecewa, akan membuat kita menangis. Ya, dan pintu yang terbuka akan membuka banyak peluang-peluang dan kesempatan yang lain. 2023 ini saudaraku, jangan sia-siakan peluang. Jangan sia-siakan kesempatan. Jangan sia-siakan talenta yang Tuhan berikan kepadamu, terutama anak-anak muda. Karena talenta yang Tuhan berikan kepadamu, bagaimana engkau pergunakan talenta tersebut, itu akan menjadi pintu bagimu. Yang setuju katakan amin. Ya, Alkitab katakan ya dalam perumpamaan talenta, ada yang mempunyai 1 talenta, dititipkan oleh Tuhan 1 talenta, ada yang punya 2, ada yang punya 5 talenta. Yang punya 5 talenta jadi berapa talenta saudara? Kalau saudara ingat, jadi 10. Yang punya 4, yang punya 2 talenta jadi berapa? Yang punya 2 talenta jadi 4. Ya. Dan yang punya 1 talenta, dia nggak mau ambil resiko, dia tidak mau asah dirinya, talentanya ini dikubur di bawah tanah, dia tidak mau ada pertumbuhan, dia hanya mau maintain, mempertahankan apa yang sudah ada. Dan datanglah Tuhan itu, ya, dan talenta yang ada padanya, 1 talenta itu karena nggak ada pertumbuhan, maka diambil dari padanya. Ya, itu kenapa yang paling ditakutkan oleh pemerintah ya adalah kalau ekonomi tidak bertumbuh. Ya, kalau ekonomi 0, stagnan, nggak kemana-mana, itu berbahaya. Ya, walaupun lebih baik dari resesi, karena resesi adalah minus. Ya, resesi adalah ketika pertumbuhan itu minus. Tapi kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi, ya maka itu yang paling ditakutkan. Karena populasi tentu saja bertambah, ya. Populasi bertambah banyak. Dan kalau ekonomi tidak bertambah lebih dari populasi, saudara, maka jatah kita masing-masing akan lebih sedikit. Ya, dan kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi, itu yang ditakutkan. Karena yang ditakutkan konflik misalnya. Ya, dan sumber daya akan semakin langka. Yang ditakutkan adalah
Ya, apalagi kalau kita rebutan sumber daya, bisa konflik, bisa berperang dan lain sebagainya. Negara akan berperang lawan negara, ya. Biasanya rebutan sumber daya. Itu kenapa kuenya harus bertambah besar, ya. Makanya harus ada pertumbuhan. Maka talenta yang Tuhan percayakan kepada kita harus bertambah. Itu kenapa Tuhan itu katakan, ya, bahwa kepada mereka yang mempunyai, barang siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Dan barang siapa yang tidak mempunyai, apa yang ada padanya akan diambil dari padanya. Ya. Orang yang sukses, saudara, kesuksesan satu akan memimpin kepada kesuksesan yang lain. Ya. Itu kenapa orang yang sukses akan tambah sukses, dan orang yang gagal akan cenderung tambah gagal. Saya percaya itu maksud apa yang Yesus katakan. Kepada yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Barang siapa yang tidak mempunyai, apa yang ada padanya akan diambil dari padanya. Ya, yang plus akan tambah plus. Dan yang minus akan tambah minus. Dan betapa apa yang Yesus katakan ini ya dan amin. Dan ini benar, ini realita, ini kenyataan. Yang setuju katakan amin. Betul nggak, saudara? Ya, ini memang adalah realita. Dan jangan anti terhadap hukum alam ini, karena ini hukum alam, saudara. Ini adalah hukum alam yang tidak bisa dibatalkan. Ya, jangan anti terhadap hukum ini, tapi justru biarkan hukum ini bekerja demi saudara, bekerja untuk saudara. Ya, jangan dilawan hukum ini, karena ini adalah hukum kelimpahan, ini adalah hukum kemakmuran. Para teolog menyebutnya sebagai prinsip Matius, karena ayat ini paling banyak dikutip di Matius. Barang siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Barang siapa yang tidak mempunyai, apa yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan versi sekuler dari hukum ini adalah hukum Pareto. Kalau sudah pernah dengar Pareto, ada hukum 20-80. Ya, 20% atas itu akan memonopoli produktivitas, 80%. 80% yang di bawah itu hanya mewakili produktivitas yang hanya 20%. 5 kota besar di Jakarta, yang paling besar. 5 kota besar di Indonesia maksud saya. Ya, 5 kota besar di Indonesia, itu ekonominya itu lebih besar dari sisa semua kota yang ada digabung jadi satu. Ya, jadi itu maksudnya dari Pareto. Ya, the top 20%. 20% yang di atas itu akan mewakili produktivitas yang dominan. Hukum ini kadang disebut juga sebagai hukum produktivitas dan kadang disebut juga sebagai hukum kreativitas. Apa yang saya maksud adalah ini, saudaraku yang terkasih. Ya, kalau saudara berhasil, Tuhan kasih anugerah, satu pintu terbuka dalam hidup saudara, jangan sia-siakan. Yang setuju katakan amin. Kalau satu pintu terbuka, itu akan membuka kepada pintu-pintu yang lain. Yang setuju katakan amin. Dan hargai satu pintu yang terbuka, hargai peluang, hargai kesempatan, hargai talenta, dan jangan sia-siakan. Ya, karena satu pintu terbuka akan memimpin kepada pintu yang lain, kepada yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Ya, itu hukum kelimpahan. Itu hukum bunga berbunga. Dan biasanya ya, yang paling susah adalah pintu pertama. Ya, pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga butuh keringat, butuh energi, butuh usaha banyak, ya. Tapi pintu-pintu yang lain akan gampang bagi kita. Tapi mari kita percaya 2023 Tuhan akan berikan banyak pintu untuk saudara. Buka banyak pintu untuk kita. Dan jangan sia-siakan, karena kalau kita sia-siakan, saudaraku yang terkasih, maka pintu yang lain tidak akan terbuka. Hargai pintu yang terbuka dan gunakan itu, kesempatan tersebut. Sebesar-besarnya talenta, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sebaik-baiknya, dan kesuksesan akan memancing kesuksesan yang lain. Betul atau tidak, saudara? Betul atau tidak? Ya, kesuksesan akan memancing kesuksesan yang lain. Kalau satu pintu terbuka itu akan terpancing. Ya, dalam bisnis misalnya, yang paling susah adalah
customer yang pertama. Saudara cari customer yang pertama susah. Ya. Customer yang kedua lebih gampang tapi lumayan susah. Ya. Itu pergumulan. Tapi kalau sudah numpuk, sudah ada bunga berbunga, dan sudah cukup ada, katakanlah, masa kritis, critical mass, ya, sudah cukup banyak, maka customer berikutnya akan lebih gampang. Ya lebih gampang mana? Dapatkan customer pertama atau dapatkan customer ke 101? Mana yang lebih gampang, saudara? 101 lebih gampang, betul nggak? Karena saudara nggak perlu usaha banyak. Ya sudah ada 100 orang yang gunakan produk saudara, dan mereka katakanlah sudah memverifikasi bahwa produk saudara bukan kaleng-kaleng, betul? Sehingga nggak perlu diragukan lagi, ya, dan mereka akan mempertimbangkannya lebih baik karena sudah banyak orang yang menggunakannya. Ya, misalnya dalam industri handphone misalnya, saudara. Ya, dalam industri handphone ini cuma ada 2 pintu yang terbuka dan tidak lebih dari itu. Hanya 2 pintu untuk pemain yang dominan. Ya, handphone cuma ada 2 yang dominan. Yang satu iPhone, yang satu apa? Yang satu apa? Iya, Samsung, ya. Samsung, ya. Yang satu iPhone, yang satu Samsung, ya. iOS dan Android, ya. Dan jatah yang lain itu hanya untuk dan lain-lain, ya. Jadi ada 2 pemain yang dominan, ya, Apple dan Samsung dan lain-lain. Dan lain-lain itu mungkin apa? Xiaomi dan lain-lain, ya. Ya, itu katakanlah itu pasar yang masuk dalam kategori dan lain-lain. Ya, tapi cuma ada 2 jatah dalam pasar ini. Karena ini adalah satu industri yang sangat berdarah-darah dan kompetisinya adalah mati-matian. Ya, sehingga memang secara kodratnya, ya, hanya untuk 2 pemain dominan yang besar. Dan ada beberapa orang yang jeli melihat peluang tersebut, melihat pintu tersebut, dan mereka menggunakannya. Saya berdoa 2023, Tuhan urapi mata saudara. Saudara bisa melihat peluang lebih dari orang lain. Saudara diurapi lebih dari sekutumu. Engkau melihat pintu, engkau melihat peluang, engkau melihat kesempatan lebih dari orang lain. Dan jangan sia-siakan kesempatan tersebut, ya, apalagi anak-anak muda. Ya, adik-adik muda, hargai waktu yang ada, talenta yang ada, kesempatan yang ada, dan jangan sia-siakan. Karena kalau pintu tertutup bagi kita, saudaraku, itu merupakan cambuk bagi kita. Karena kalau ada pintu yang tertutup, kita kadang tidak juga bisa ingkari. Ya, misalnya katakanlah kita terima amplop penolakan. Ini amplop ini isinya surat pintu tertutup. Dan dalam isi surat ini pasti saya bisa merelate hal-hal yang saya lakukan di masa lalu yang menentukan isi dari surat ini. Sehingga itu jadi cambuk bagi saya. Kalau 2022 ada pintu yang tertutup, mari percaya 2023 ada kesempatan yang baru. Karena Tuhan kita adalah Tuhan kesempatan yang kedua. Akan ada pintu yang kedua terbuka bagi kita. Karena seperti yang saya katakan, saudaraku, ya, satu pintu akan menuntun kepada pintu yang lain. 2023 akan ada banyak portal. Yang setuju katakan amin. 2023 akan ada banyak pintu dan jelilah dalam melihatnya. Ada orang-orang tertentu yang dalam hidup kita yang bukan orang biasa, yang bukan kebetulan biasa kita mengenalnya. Tapi Tuhan sengaja menempatkan karena orang tersebut akan jadi portal bagi saudara. Akan menjadi pintu bagi saudara. Ada deal-deal tertentu, ada tender-tender tertentu, ya, yang kalau saudara sudah dapat, itu bukan jadi deal biasa, tapi jadi pancingan untuk pintu yang lain. Tapi itu jadi portal untuk hal-hal yang lain. Dan akan ada beberapa bisnis yang Tuhan berikan kepada kita, saudaraku, yang bukan kebetulan,
Tapi itu adalah kesengajaan Tuhan. Karena hal-hal tersebut akan memimpin bukan kepada event yang biasa, tapi kepada dunia yang lain, kepada pengalaman yang lain. Karena hal-hal tersebut adalah pintu. Kita lihat firman Tuhan dalam Wahyu pasalnya yang ketiga. Wahyu pasalnya yang ketiga, kita mau lihat firman Tuhan ayatnya yang ke-7. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Yang setuju katakan amin. Kalau Tuhan sudah buka pintu, nggak ada yang dapat membatalkannya bagi kita. Tidak ada yang dapat menjatuhkan saudara kalau Tuhan sudah angkat kita. Mari percaya 2023, saudaraku, engkau akan memasuki banyak pintu. Dan seperti yang saya katakan, pintu ini kiasan, tapi bukan berarti pintu yang kiasan ini sesuatu ilusi. Ini pintu yang nyata. Seperti yang saya tadi katakan, ya amplop penolakan atau penerimaan dari institusi idaman saudara, itu pintu. Dan ia bisa tertutup, dan ia bisa terbuka. Ya itu pintu. Karena akan ada banyak hal yang hanya engkau dapat alami dalam hidup ini kalau pintu ini terbuka. Betul atau tidak saudara? Dan ada beberapa hal yang engkau tidak akan alami. Beberapa pengalaman yang engkau tidak alami kalau pintu itu tertutup. Ya, sehingga saudaraku, kita harus hargai kesempatan yang ada. Dan gunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita sebaik-baiknya. Yesus katakan, akulah pintu. Dan dia yang memegang kunci Daud. Mari kita percaya 2023 ini lewat perjamuan kudus dan minyak urapan, kunci Daud ada pada saudara. Mari kita percaya 2023 ini yang ada minyak dan anggurnya, yang ada urapan Tuhan tidak akan dirusakkan. Yang ada minyak dan anggur, yang ada darah dan minyak tidak akan dirusakkan. Yang setuju katakan amin. Ya, karena anggur berbicara mengenai darah Yesus dan minyak ini berbicara mengenai urapan. Dan kalau kunci Daud ini membuka pintu, maka tidak ada yang dapat menutupnya. Kalau pintu tersebut sudah terlanjur terbuka, saudaraku, maka tidak ada yang dapat membatalkannya. Dan tidak ada turning back. Yang setuju katakan amin. Kalau Tuhan sudah berkati saudara, nggak usah khawatir. Kalau ada orang yang mau membatalkannya, ada orang yang mau mencurinya dari saudara, nggak usah khawatir. Karena sekali pintu itu terbuka, itu akan menjadi tren yang tidak dapat dihentikan. Yang setuju katakan amin. Akan menjadi tren yang tidak dapat dihentikan. Akan memimpin kepada pintu yang lain, pintu yang lain, pintu yang lain, pintu yang lain. Engkau tidak dapat dihentikan. Katakan kiri kananmu, katakan 2023, engkau unstoppable. 2023, engkau nggak bisa dihentikan. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Ya, karena satu pintu terbuka, saudaraku, akan memimpin kepada pintu yang lain, pintu yang lain, pintu yang lain, pintu yang lain. Ya, seperti iPhone ini, ya, saudaraku. Ya, iPhone ini akan lebih jauh lebih berharga kalau banyak orang yang menggunakannya. Betul atau enggak, saudara? Kalau banyak orang yang menggunakan iPhone ini, semakin banyak akan ada network effect, efek network. Ya, dia akan semakin berharga. Ya, dan nggak bisa dihentikan lagi kalau sudah jadi tren. Ya, nggak bisa di stop, nggak bisa dihentikan. Ya, ketika Uber mulai, dulu Uber ya, sekarang Uber sudah tidak ada lagi. Sekarang Gojek dan Grab, betul? Tapi waktu itu Uber, dan Uber berusaha dihentikan, betul nggak? Terus bisa nggak dihentikan, saudara?
ya, ada menteri transportasi yang berusaha menghentikannya. Bisa dihentikan atau tidak? Karena dia sudah jadi tren, nggak bisa. Ya. Nggak bisa dibatalkan, ada perlawanan dari publik. Karena mereka sudah pakai produk itu dan sudah terlanjur banyak orang yang pakai dan diberkati. Maka tidak bisa dihentikan. Betul atau tidak saudara? Ya, saudara mau nggak punya iPhone ini? iPhone yang indah, yang canggih. Ini iPhone ini canggih, betul nggak saudara? Ya, tapi mau nggak saudara jadi orang satu-satunya yang punya iPhone ini di dunia ini? Karena nggak ada harganya, betul nggak? Karena cuma saudara yang pakai doang. Mau nelpon siapa? Saudara mau nelpon diri sendiri. Ya, saudara nggak bisa nelpon siapapun. Ya kan, jadi harga dari iPhone ini akan semakin meningkat kalau semakin banyak orang diberkati dengannya dan menggunakannya. Ya kalau sudah kena network effect itu nggak bisa lagi dihentikan. Saya berdoa saudara terlanjur diberkati Tuhan, terlalu diberkati oleh Tuhan, dan banyak pintu yang terbuka bagi saudara, sehingga saudara yang terkasih nggak ada yang bisa stop saudara, nggak ada yang bisa hentikan saudara. Kalau kunci Daud itu sudah buka pintu. Seng ada lawan, tidak ada matinya. Yang setuju katakan amin. Dan mari kita percaya dan kita imani hal tersebut untuk 2023. Dan ayat yang terakhir kita lihat firman Tuhan dalam Yesaya 22 ayat 22. Ya, kita sudah lewati tahun 2022 dan kita masuk 2023 hari pertama hari ini. Dan kita lihat sekarang Yesaya 22 ayatnya yang ke-22 sampai 24, 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya, dan padanya akan digantungkan segala tanggungan kaum keluarganya. Ya, jadi saudaraku, kita bukan mengejar berkat semata di sini. Motivasi kita untuk pintu yang terbuka ini adalah supaya saudara diberkati untuk jadi berkat. Ya, untuk jadi tanggungan, untuk jadi berkat bagi orang, untuk berikan yang terbaik bagi sesama. Dan itu adalah kewajiban setiap kita harus berkorban sebisa mungkin, sebesar mungkin. Kita korbankan untuk kita kontribusikan, untuk kebaikan bersama. Saya mau katakan hari ini, bahwa setiap saudara dan saya punya sesuatu untuk dikontribusi yang terbaik. Mungkin manusia tidak dapat melihatnya, mungkin manusia meremehkan engkau. Tapi alasan karena kita masih di sini sampai sekarang ini, kita masih hidup. Saya percaya. Karena Tuhan izinkan kita ada, karena ada sesuatu yang dapat kita kontribusikan. Yang sudah katakan amin. Ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang berharga, ada sesuatu yang bernilai, ada sesuatu yang akan memberikan nilai tambah bagi keluarga kita, bagi orang yang kita cintai, bagi sesama, bagi komunitas, dan sekecil-kecilnya engkau berikan hal tersebut. Maka saudaraku yang terkasih, engkau adalah aset. Yang setuju katakan amin. Dan kalau engkau adalah aset, engkau adalah garam dan terang, jadi berkat bagi banyak orang. Maka saya percaya, Tuhan juga punya kepentingan untuk membuka pintu bagi saudara dan saya 2023. Kalau kita mau jadi garam, kita mau jadi terang, dan motivasi kita ini bukan motivasi yang egois, saudara, bukan hanya untuk mengeruk keuntungan sendiri, menghabiskan apa yang kita dapat sendiri, tapi kita mau berbagi, kita mau jadi garam, kita mau jadi berkat. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik. Kita mau sembah Tuhan sebelum kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Dan kita mau katakan, bila kau yang membuka pintu, maka tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau mengangkat aku, maka tak ada yang dapat merendahkanku. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Bila kau yang membuka pintu
ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. memasuki 2023, biar ini jadi iman kita. Angkat tanganmu di depan Tuhan, katakan, bila Kau yang buka pintu. Haleluya. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya. Biar musik mengiringi dengan lembut kita dalam hadirat Tuhan. Saudara yang terkasih, memasuki 2023 kita harus sadari bahwa akan ada fase-fase dalam hidup kita. Dan fase-fase tersebut kita akan lewati pintu. Akan ada pintu kesempatan, akan ada pintu peluang, dan akan ada pintu yang akan memimpin kepada pintu-pintu yang lainnya. Tuhan punya rencana yang indah bagi kita 2023. Rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Mari kita percaya bahwa kunci Daud ada di pihak kita, karena Yesus ada di pihak kita. Mari kita percaya kalau Tuhan sudah buka pintu, maka tidak ada yang dapat menghentikannya. Tidak ada yang dapat membatalkannya. Sekali engkau lewati pintu tersebut, gak ada turning back. Tidak akan ada arah balik. Tidak akan ada putaran balik. Tidak ada manusia yang dapat menutupnya. Tidak ada manusia yang dapat mereverse-nya. Karena kalau engkau lewati pintu tersebut, engkau terlanjur diberkati oleh Tuhan. Engkau terlanjur berada di dalam rencana Tuhan yang indah. Mari kita percaya bahwa Tuhan punya pintu tersebut bagi setiap kita. Dan jika itu imanmu hari ini, kalau aku beriman bahwa pintu tersebut Tuhan sudah sediakan dan akan terbuka, dan saya tidak akan sia-siakan untuk 2023. Kalau itu imanmu, angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Kalau kau percaya bahwa ada pintu yang terbuka bagi kita, akan ada urapan bagi kita, akan ada kemenangan bagi kita. Dan setiap saudara yang angkat tangan di depan Tuhan, dengan iman kita katakan kepada Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di kemenangan 2023. Angkat tanganmu, katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi bagi setiap kami, Tuhan. Terjadi di sini. Kelepasan disediakan bagi setiap kita. Kelepasan terjadi di sini. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemenangan Dia sediakan bagi setiap kita yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami menaruh pengharapan kami, rasa aman kami, rasa kekuatan kami hanya daripada-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang telah memberi kami mahkota kehidupan, jalan keselamatan, pengampunan dosa bagi setiap kami melalui tubuh dan darah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami ada di hari yang pertama di tahun 2023. Kami boleh berkumpul dalam rumah Tuhan, kami boleh ada dalam hadirat Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, bahkan kami boleh diberkati, kembali diingatkan oleh kebenaran dari firman Tuhan. Kami berdoa agar setiap kami yang datang kami diberkati oleh firman Tuhan. Hidup kami diubahkan, hidup kami senangkan hati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan setiap kami. Maka kami ucapkan berkat senantiasa bagi hamba-Mu yang telah melayani kami dalam kebenaran firman Tuhan. Yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, diberkati Tuhan bersama dengan keluarga dalam cinta kasih berkat perlindungan Tuhan nyata bagi hamba-Mu Tuhan. Bahkan diberkati bersama dengan tim dalam pelayanan, di mana melangkah melayani disertai oleh tanda, kuasa dan mujizat daripada Allah. Kami percaya Tuhan agar setiap kami juga tempat ini kami semua diberkati Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk terima yang terbaik, masuk dalam sakramen perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sebelum itu Tuhan, kami rindu untuk terlebih dahulu kami bawa korban syukur persembahan kami yang kedua di tempat ini. Kuduskan, sucikan, agar setiap rupiah persembahan yang kami bawa berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kembali kita katakan. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan, boleh kembali silang duduk setiap jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Sebelum kotak persembahan dijalankan, kami terlebih dahulu membacakan pengumuman dari mimbar Tuhan pada hari ini. Kami sampaikan kepada seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia mengenai ibadah tengah minggu dari tanggal 2 Januari 2023 sampai 7 Januari. Ibadah tengah minggu diliburkan, saudara. Sekali lagi, ibadah tengah minggu tanggal 2 Januari sampai 7 Januari 2023 ibadah diliburkan dan hanya diadakan dalam ibadah KKR Kuasa Kesembuhan Ilahi dan pelepasan akses ekonomi pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 jam 6 sore bertempat di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Sekali lagi, untuk ibadah lain diliburkan dan hanya diadakan pada hari Rabu tanggal 4 Januari jam 6 sore bertempat di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Demikian informasi kami sampaikan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan
kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Oh, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Oh, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kita boleh berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Kami ucapkan terima kasih buat setiap rupiah persembahan saudara. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Kita mau siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, menyatu dengan karya keselamatan yang telah Tuhan beri bagi setiap kita. Tubuh dan darahnya menyucikan, menyembuhkan, menyempurnakan setiap kita. Dengan iman di hadapan Tuhan kami mengundang setiap kita boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Kita sambut yang terbaik, tubuh dan darah-Mu tercurah bagi setiap kami. Kembali sama-sama dengan iman percaya di hadapan Tuhan, katakan. Tubuh dan darah-Mu tercurah bagi kami, bagi kami. Oh, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, masuki tahun baru ini kami luangkan waktu di hadapan hadirat-Mu dan di depan meja-Mu, dan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga kami nyatakan 2023 ini kami masuki dengan kuasa karya penebusan Yesus. Dan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu ini berlaku atas kami dan keluarga kami memasuki 2023. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan, dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak jamah tubuhku. 2023
kami tolak terkapar di rumah sakit 2023. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka 2023. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Segala kutuk penderitaan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan mengucap syukur atasnya seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat. Kami tolak setan dan segala perbuatannya keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami. Jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh. Pendengaran, penglihatan sempurna. Kami tolak tuli, katarak, kebutaan setiap organ, sistem, setiap jaringan, sel dalam tubuhku sempurna. Pernafasan, paru-paru, antibodi, imunitas sempurna. Kami tolak COVID-19, varian apapun atasku dan keluarga. Dalam nama Yesus, pencernaan, peredaran darah, syaraf sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun. Kami tolak kistemium, kami tolak kanker, tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat. Dalam nama Yesus kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana, makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Dengan tubuh darah Yesus berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kekurangan 2023. Kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi, lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan, segala kutuk, penderitaan, kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Terpuji nama Tuhan, kembali sama-sama setiap sidang jemaat Tuhan Gereja Tiberias Balai Sarbi di tempat ini. Kita telah menerima menyatu dengan sakramen perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sejenak naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan dalam ibadah yang pertama di tahun 2023 pada hari ini. Naikkan ucapan syukurmu, naikkan pengagunganmu di hadapan Tuhan, sebab yang terbaik telah Dia beri, tubuh dan darahnya bagi setiap kita, yang menyucikan, menyembuhkan, menyempurnakan, melayakan setiap kita. Semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Allah kami, juru selamat kami, terpujilah Engkau. Haleluya Yesus. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku.
ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Dengan iman mari kita angkat minyak urapan ini bersama-sama memasuki 2023. Kita terima tubuh darah Yesus dan kita terima minyak urapan. Engkau berkemenangan. Katakan bersama saya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ialah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kening, atas bagian tubuh yang sakit, atas kepala saudara, dan percaya masuk 2023 urapan Tuhan atasmu, engkau berkemenangan. Kami serahkan ya Tuhan setiap permohonan kerinduan anak-anak-Mu yang tertera dalam kertas doa ini, kami bawa dalam hadirat-Mu dan kami percaya masuk 2023 ini ya Tuhan, kami percaya doa kami besar kuasanya. Karena doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, berkati Kepala Sidang Pendeta Danati Pariaji, Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, penuh mujizat memimpin gereja-Mu. Berkati hamba-Mu yang melayani tempat ini, hamba dan tim Tuhan berkati juga. Berkati Bro Glenn dan Bro Alfredo dan tim singer dan adik-adik choir, juga imam pemusik, Bro Catur dan imam pemusik, juga kami doa Asher Kolektan, guru-guru sekolah minggu diberkati, juga event dan security. Dan kami doa ya Tuhan lewat pelayanan kami di Tiberias memasuki 2023 ini, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Masuk 2023 ini kami terima berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari Gembala Sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Biar hamba ucapkan kata berkat ini ya Tuhan atas umat-Mu hanya dalam nama Yesus. Berkenanlah ya Tuhan, berkat ini atas kami. Yevarecha Adonai vayishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'chonecha. Yisa Adonai panav elecha Yashem necha. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya. Tuhan mengaruniakan kepadamu umur panjang dan kesehatan. Engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Engkau akan melihat cucumu. Tuhan memberkati engkau. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru bagi setiap jemaat Tiberias. Beri salam kepada setiap jemaat Tuhan lainnya. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy Selamat Hari Natal.